Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh bagaimana mewaspadai gangguan jantung saat beraktivitas seperti berolahraga. Ya, dan telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Dr. Purwosri Rezeki yang sekaligus KPS Prodi Kedokteran FK Unair. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga seluruh pemirsa Indonesia. Iya, dok, ini yang jadi pertanyaan. Saya mau dari awal dulu deh. Kita harus membedakan dulu ya serangan jantung dan henti jantung. Ini perbedaannya seperti apa ya? Apakah ini merupakan dua hal yang sama? Ya, memang di masyarakat itu ada yang saling membingungkan gitu ya. Mungkin di masyarakat umum itu bingung apa sih bedanya antara serangan jantung dan henti jantung ya. Jadi sebetulnya kalau serangan jantung itu lebih mengarah kepada gangguan sirkulasi pada otot jantung, Mbak. Jadi untuk melakukan pemompaan jantung ke seluruh tubuh itu kan otot jantung membutuhkan nutrisi ya, membutuhkan oksigen. Dan ini memang harus disuplai dan pensuplai dari aliran darah ini oleh arteri koroner. Kalau misalnya ada gangguan aliran pada darah di arteri koroner ini, maka akan terjadilah serangan jantung. Jadi ini yang membuat otot jantung itu ketika tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik, maka akhirnya otot jantung ini akan mengalami kondisi yang kita sebut sebagai hipoksia dan kemudian atau iskemia. Dan kalau dalam waktu yang lama bisa terjadi nekrosis dari otot jantung atau infak. Sementara kalau yang henti jantung itu memang jantungnya berhenti. Jadi kalau jantung berhenti ini biasanya disebabkan karena elektrisitas. Jadi karena jantung kita itu bisa bekerja karena ada perbedaan muatan listrik yang bekerja di dalam jantung dan ini memang bisa membuat jantung itu berhenti seketika. Nah, jadi pada serangan jantung itu bisa menyebabkan henti jantung. Jadi sesuatu yang berbeda. Jadi kalau serangan jantung itu lebih kepada aliran darahnya, gitu, Mbak. Iya. Lalu dok, dari beberapa kasus orang yang terkena serangan jantung saat berolahraga, apakah bisa dijelaskan faktor pemicunya ini apa dok? Apa sebenarnya gejala awal serangan jantung yang mungkin bisa diabaikan atau sering diabaikan? Iya, begini. Pada mulanya memang pada masyarakat kita ya itu tidak terbiasa melakukan detect atau general check up misalnya ya yang setiap tahun sekali atau kalau misalnya dia tidak mendeteksi apakah ada faktor risiko pada dirinya terutama pada kesehatan otot jantungnya atau sirkulasi pada jantungnya pada saat dia resting atau dalam kondisi dia tidak melakukan aktivitas mungkin dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi pada saat seseorang sedang melakukan exercise, apalagi dengan intensitas yang tinggi, maka otomatis seluruh tubuh itu akan membutuhkan sirkulasi darah yang kuat, gitu ya. Sehingga beban dari otot jantung itu harus sangat-sangat kuat. Nah, ketika diameter dari pembuluh darah tadi, jadi yang semula misalnya diameternya itu lumennya itu lebar, tapi kalau misalnya ada pembuntuan atau obstruksi yang sifatnya parsial sebagian, kemudian ketika jantung harus berdetak kuat gitu atau harus bekerja kuat, maka kebutuhan oksigen tadi itu tidak bisa dicukupi oleh suplainya dari sirkulasi yang disediakan melalui arteri koroner tadi, sehingga ini yang membuat serangan jantung itu terjadi. Jadi memang akhirnya pada orang-orang itu ketika pada saat dia nggak melakukan aktivitas ya nggak merasa apa-apa gitu ya. Tapi begitu dia melakukan aktivitas karena kebutuhan oksigen jantungnya meningkat tidak bisa dipenuhi dengan sirkulasi yang didapatkan dari arteri koronernya sehingga ini yang membuat gangguan pada kontraksi dari jantungnya. Jadi pada kondisi-kondisi seperti ini biasanya orang tersebut akan merasa nyeri ya, nyeri dada gitu. Nyerinya dan khas ya kalau nyeri di karena serangan jantung ini, nyerinya adalah dada kiri, kemudian tembus ke bahu belakang gitu ya, daerah sini, kemudian menjalar ke lengan kiri sampai ujung kelingking kiri, kemudian sampai ke leher kiri. Jadi kalau misalnya ada rasa seperti ini maka terutama pada saat aktivitas gitu ya harus hati-hati, harus segera dilakukan istirahat. Jadi sudah aktivitasnya tidak usah diteruskan begitu. Itu artinya memang ya kebanyakan serangan jantung ini terjadi pada saat olahraga karena olahraga sangat membutuhkan oksigen ya yang cukup banyak, aktivitas sangat-sangat berlebihan. Dan juga karena memang orang ini tidak dalam kondisi fit ya. Jadi sebelumnya memang dia sudah dalam kondisi yang sangat lelah gitu ya. Jadi kalau misalnya pada seseorang yang sudah sangat lelah, kita harus yakinkan pada diri kita sendiri gitu ya,
bahwa tubuh kita jauh lebih membutuhkan istirahat daripada exercise pada saat itu. Karena pada saat setelah exercise atau setelah kita kelelahan itu stres oksidatif yang berjalan dalam tubuh kita besar. Radikal bebasnya juga yang berjalan besar ya. Jadi yang ada di sirkulasi itu radikal bebasnya kuat gitu ya, sangat banyak jumlahnya. Kalau ditambah dengan aktivitas lagi, apalagi dengan olahraga yang intensitas tinggi, malah ini yang akan memicu banyak kerusakan dan gangguan-gangguan yang terjadi di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita memang dalam kondisi yang tidak baik, tubuh kita jauh lebih membutuhkan istirahat daripada membutuhkan olahraga. Baik, lalu pertolongan pertama seperti apa dok yang dibutuhkan jika ada seorang yang menderita penyakit jantung atau serangan jantung? Ya, kalau misalnya pada orang yang bersangkutan merasa bahwa dadanya nyeri, terus kemudian ada perasaan jadi nyeri dada yang karena serangan jantung itu khas, jadi bisa nyeri yang seperti diperas, seperti kena beban yang sangat kuat ya di dadanya. Langkah pertama adalah hentikan semua aktivitas, itu yang pertama. Jadi hentikan semua aktivitas. Kemudian silahkan berbaring, begitu bisa minta pertolongan ke orang lain karena ini bicaranya adalah serangan jantung ya, bukan henti jantung. Jadi dia harus berbaring, tiduran, kemudian sambil mencari pertolongan kepada orang lain dengan melakukan istirahat yang setelah aktivitas tadi, maka kebutuhan akan oksigen akan turun lagi sehingga diharapkan nyerinya akan menghilang. Tapi yang jelas kalau misalnya memang nyeri itu masih dirasakan, maka memang harus segera ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan layanan kesehatan yang lebih optimal gitu ya. Jadi memang yang tidak kalah penting itu adalah kita memang harus melakukan general check up dan harus waspada gitu. Jadi jangan sampai melakukan olahraga di atas kapasitas maksimal yang bisa kita toleransi oleh tubuh. Iya, nah kalau untuk pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh orang sekitar dok pada saat ya entah itu teman kita atau siapapun saat olahraga bareng misalnya terjadi serangan jantung itu yang benar seperti apa tuh dok? Ya kalau misalnya pada saat kalau kita berbicara serangan jantung Mbak, jadi memang kita harus menghimbau dia harus istirahat, sudah hentikan semuanya, kemudian pastikan bahwa saluran nafasnya semuanya nggak ada masalah ya, terus kemudian organ-organ tubuhnya itu pakaiannya itu yang tidak mengikat kuat kita longgarkan. Kemudian bila perlu ya segera kita berikan atau kita larikan ke rumah sakit. Jadi itu kalau misalnya memang ada obat-obat ISDN atau apa, memang yang katakanlah memang yang bersangkutan ini sudah terbiasa minum obat dan sudah ada ISDN, mungkin bisa diberikan secara cepatnya. Tapi kalau memang ragu ya sudah diistirahatkan, kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Baik, Dr. Purwo, terima kasih atas waktunya bersama kami di After 10 CNN Indonesia. Sama-sama.